Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang normalitas. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Lanjut, di bagian variabel kita ubah namanya. Yang X1 labelnya digital banking, yang X2 labelnya modal sosial, dan Y-nya keberlangsungan usaha. Desimalnya kita ubah ke 0 semua. Baik, kita langsung saja pergi ke analyze, regression, lalu linear. Nah, di sini X1 dan X2-nya kita pindahkan ke independen dan Y-nya kita pindahkan ke dependen. Lalu kita save. Pada kolom residual kita centang di bagian standarized. Lalu kita continue. Oke. Nah, jika sudah begini, kita kembali lagi ke awal. Masuk ke bagian data pool. Nah, kan ini sudah muncul ZRE1. Lalu kita pergi ke analyze lagi dan null parametric test, legalisi dialog, dan satu sampel KS. Baik, di sini yang kita masukkan yang standarized residual. Kita masukkan ke test variable list. Lalu kita oke. Nah, cara mengetahui normalitasnya itu kita lihat pada bagian signya. Interpretasinya hasil uji normalitas dengan melihat nilai signifikasi. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,5, maka data dianggap berdistribusi normal. Di sini berdasarkan output yang terlihat bahwa nilai sig sebesar 0,093 lebih besar daripada 0,05. Oleh sebab itu, nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal sehingga data terdistribusi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uji multikolonialitas. Masih menggunakan data yang tadi. Kita coba lihat data view-nya. Kita langsung ke analyze lagi. Lalu ke regression, linear. Nah, X1 dan X2-nya kita pindahkan ke independen. Lalu Y-nya kita pindahkan ke dependen dan kita pergi ke statistik. Nah, pada kolom collinearity diagnostic kita cetak. Lalu kita continue. Oke. Nah, di sini langsung muncul. Di sini kita harus fokus pada koefisiennya saja. Interpretasinya berdasarkan output koefisien terlihat bahwa nilai tol variabel dan harganya di sini 0,982 dan nilai VIV-nya sebesar 1,018, lebih kecil daripada 10. Maka pada model regresi yang terbentuk jika tidak terjadi gejala multikolonialitas. Oke, selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu adalah
uji heteroskedastisitas. Baik, di sini langsung saja kita langsung masuk ke analyze dan langsung cari regression dan masuk lagi ke linear. Di sini kita langsung masukkan saja X1, masukkan ke independence, X2 masukkan ke independence juga, dan yang terakhir langsung masukkan ke dependent. Di sini kita masuk ke sini bagian save dan langsung cari bagian residual, yang dimana kita centang saja bagian yang unstandardized dan langsung continue di sini. Langsung oke. Nah, setelah keluar hasilnya, setelah itu kita balik lagi ke data view-nya. Di sini sudah ada data-datanya. Setelah itu kita langsung menuju ke bagian transform di sini. Setelah itu kita cari compute variable. Nah, setelah itu kita jangan lupa ketik abbreviate. Di sini sudah ada ya, teman-teman. Dan di sini juga jangan lupa kita ketik ABS buka kurung res underscore 1 tutup kurung. Di sini berhubung sudah ada, jadi saya tidak usah mengetik ulang. Yang ditarget variabel itu abbreviate, dan di kolom numeric expression itu ABS buka kurung res underscore 1 tutup kurung. Setelah itu kita langsung ketik OK. Nah, setelah itu, setelah outputnya keluar, kita balik lagi ke data view. Di sini kita langsung masuk lagi ke bagian analyze. Kita cari lagi regression, cari lagi linear. Nah, setelah itu yang bagian dependent kita keluarkan dahulu. Setelah itu kita masukkan abbreviate-nya ke dependent. Yang bagian independent tetap variabel X1 dan variabel X2. Setelah itu kita langsung oke, teman-teman. Nah, di sini hasil outputnya sudah ketahuan hasilnya. Kita fokus ke bagian koefisiennya, yang dimana hasilnya itu adalah interpretasi berdasarkan output di layar. Diketahui bahwa SIG digital banking yang di sini itu terhadap absolute residual sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas, dan SIG model sosial terhadap absolute residual sebesar 0,08 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya uji korealisasi, yang dimana sebelum itu kita sudah menyiapkan data-datanya, dan setelah itu kita menuju ke bagian analyze. Setelah itu kita cari regression lagi. Nah, kita masuk ke bagian linear. Setelah itu kita masukkan variabel X1 X2 nya ke bagian independent. Di sini media sosial juga X2 nya di sini, dan variabel Y-nya ke dependent. Setelah itu kita masuk ke bagian save. Bagian kanan kita cari bagian residual, kita centang bagian unstandardized. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita OK. Nah, setelah keluar outputnya, kita kembali lagi ke data view. Ini sudah ada ya hasilnya. Setelah itu kita ke bagian analysis lagi. Kita cari yang ini, non parametric test, teman-teman. Setelah itu kita cari ke bagian bawah
legasi dialog. Dan setelah itu kita cari yang bagian range. Ini. Setelah itu kita cari yang unstandardized. Yang ini kita masukkan ke sini. Jangan lupa centang median. Setelah itu kita klik OK. Ya, di sini sudah terlihat hasil outputnya, yang dimana interpretasinya itu pada output range test terlihat bahwa nilai asymptotic itu hasilnya adalah 0,251 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi. Baik, itu saja pemaparan dari kita tentang uji di SPSS. Sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.